Pak, desanya kok sepi? Desa ini memang tidak padat penduduk. Memang pada kemana, Pak? Orang di sini banyak yang mati. Lemah layat sing gawe petaka. Suara ambulans berdenging keras di telinga para warga. Suara itu menjadi pertanda bahwa ada warga yang meninggal karena penyakit aneh yang baru-baru ini meneror setiap warga. Penyakit itu bisa dikatakan aneh karena hanya menyerang pada dua kategori saja, anak kecil yang belum balik dan orang tua yang sudah sangat sepuh seperti kekanak-kanakan. Selain itu, mereka akan mengalami gagal pernafasan di tengah malam, lalu mulutnya berbusa. Puncaknya, ketika seluruh tubuh menjadi kering kerontang tanpa daging, persis seperti tangkai pohon kapilayu yang mudah sekali dipatahkan karena saking keringnya tubuh itu. Keluarga Anggara menjadi korban selanjutnya dari penyakit aneh ini. Beberapa rumor miring mengatakan, hal ini disebabkan oleh orang-orang yang berpuasa mutih atau putih dengan niat yang salah dan bertujuan untuk kejahatan. Mbah Arjuno, sebagai salah satu pembesar di desa mengungkapkan bahwa ini adalah kutukan yang disebabkan kepada orang-orang yang menginginkan kedamaian, namun sulit mengelabui godaan para penunggu di desanya. Danyangnya tidak bisa menjaga desa ini, ucap Mbah Arjuno. Disebutkan bahwa danyang dari desa tersebut bernama Nyi Durga, yaitu penunggu kegelapan yang bisa saja menghancurkan desa tanpa sisa. Mbah, anakku Mbah, ucap warga kepada Mbah Arjuno. Anakmu kenapa? Tanya Mbah Arjuno. Badannya keluar darah, kakinya bau tanah kuburan. Kenapa ini Mbah? Tanya warga. Sebentar, rumahmu menghadap timur apa barat? Tanya Mbah Arjuno. Menghadap ke timur Mbah, ucap warga tersebut. Mbah Arjuno segera mengambil kendi berisi air. Lemparkan kendi itu di depan rumahmu, lalu tutup bekas airnya dengan tanah kuburan. Jelas Mbah Arjuno. Jam 12 malam, kamu harus mengambil tanah itu di kuburan yang baru saja meninggal ini. Jelas Mbah Arjuno. Sekarang Mbah. Tapi belum kering tanahnya Mbah. Warga itu mengelak, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Mengapa tiba-tiba Mbah Arjuno menyuruhnya menggunakan tanah kuburan dari orang yang baru saja meninggal? Tamparan keras yang diarahkan Mbah Arjuno mengenai pipi orang itu. Rona wajahnya memar kemerahan. Orang itu tak kuasa menahan sakit dari tamparan Mbah Arjuno. Yang nurut, yang akan selamat. Jelas Mbah Arjuno. Jam 12 malam tepat, orang itu mengambil lemah layat di kuburan yang baru saja meninggal. Tanah itu dimasukkan ke dalam sebuah kain putih. Punten, leluhur, saya ambil tanah ini, ucapnya dengan gemetar. Di belakangnya telah berdiri 3 sosok yang menjadi penjaga di setiap kuburan. Ketiga sosok itu berwujud wanita, seorang laki-laki, dan anak berusia 10 tahun. Ampun buyut, ampun, pinta orang itu sambil memohon-mohon. Dia pun langsung lari terbirit-birit ketika mendapati ketiga sosok itu masih terus menatapnya. Inilah awal dari cerita mutih. Sebuah perjanjian yang harus dibayar ketika melanggar pantangan. Pertengahan mulut di tahun 1987. Pak, aku mau bertemu dengan Mbah Arjuno. Katanya, dia ahli dalam mengobati segala penyakit. Saya kira dia bisa membantu anak saya yang terkena penyakit aneh, ucap Ayu. Mbak dari mana? Tanya warga. Saya dari kota, Pak, ucap Ayu. Mbak kesini sendirian? Tanya warga tersebut. Saya sendiri, Pak. Tapi nanti beberapa keluarga saya juga ikut membantu ke sini karena saya ingin tahu Mbah Arjuno dulu, ucap Ayu. Ikut saya, jawab singkat warga tersebut. Ayu mengikuti jejak langkah warga yang membantunya menunjukkan jalan menuju rumah Mbah Arjuno. Pak, desanya kok sepi? Tanya Ayu. Desa ini memang tidak padat penduduk, ucap orang itu. Memang pada kemana Pak? Tanya Ayu. Orang itu berhenti sejenak, lalu menatap Ayu dengan tatapan yang sangat mengerikan. Orang di sini banyak yang mati, jelasnya. Ayu terkejut mendengar hal tersebut. Dia hanya bisa menutupi mulutnya dengan kedua tangannya. Mati? Tanya Ayu. Iya Mbak, ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya orang tersebut. Enggak Pak, enggak ada, jawab Ayu. Orang itu melanjutkan perjalanannya. Kali ini jalanannya makin cepat. Sampai-sampai Ayu hampir ketinggalan jalan. Pak, tunggu, teriak Ayu. Orang itu tidak meladeni Ayu dan terus berjalan dengan langkah cepat. Ayu segera mengejar langkah orang itu dengan berlari. Dia baru sadar, ternyata dia melewati sebuah kuburan yang posisi tanahnya masih basah. Dia pikir malam tadi habis ada hujan deras, hingga membuat kuburan itu seperti tampak baru. Pak tunggu, teriaknya. Langkah orang itu mulai memasuki gapuro yang telah tua dan mendapati penduduk warga. Penduduk di sana terkejut.
ketika mendapati orang asing seperti Ayu. Mereka menatap tajam Ayu dengan tatapan yang sangat sinis. "Punten," ucap Ayu dengan lirih. Tetap saja, kesopanan Ayu tidak membuahkan hasil. Penduduk setempat itu segera masuk ke dalam rumahnya masing-masing, seperti melihat hantu di siang bolong. "Pak, warga di sini kenapa ya?" tanya Ayu. "Wajar, Mbak. Mereka tidak biasa melihat orang baru yang memasuki desanya." "Oh, begitu. Memangnya kenapa, Pak?" tanya Ayu kembali. Orang itu berhenti lagi sehingga membuat Ayu terkejut. "Di desa ini percaya kalau orang baru seperti Mbak membawa kesialan dan petaka," ucap orang tersebut. Ayu tak bisa berkata-kata. Hatinya makin tak tenang dan takut. "Ada yang ditanyakan lagi?" tanya orang itu. "Ada, Pak," ucap Ayu. Orang itu menatap tajam wajah Ayu yang berparas manis dan molek. "Emang kenapa dengan orang luar, Pak?" tanya Ayu. Orang itu melirik ke kanan dan kiri rumah penduduk. Dia seperti mewaspadai warga yang berada di dalam rumah agar tidak mendengar percakapan mereka. Orang luar dipercaya melanggar muteh. Mereka percaya Danyang di sini marah hingga membuat penyakit aneh yang mematikan, ucap orang itu. Ayu terkejut mendengar itu. Dia kembali menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kakinya mulai bergetar. Dia ingin sekali kembali ke kota dan melangkahkan kakinya untuk mundur sejenak. Rasanya keputusannya bertemu dengan Mbah Harjuno sangat tidak tepat. Desa ini benar-benar memiliki kutukan. "Kenapa, Mbak?" tanya orang itu. "Jadi mau ketemu Mbah Harjuno?" Ayu masih belum terpikirkan untuk melanjutkan langkahnya menuju Mbah Harjuno atau kembali lagi ke kota. Jadi, Pak," ucapnya dengan yakin. Orang itu melanjutkan perjalanannya. Dia tidak peduli dengan wajah ketakutan pada diri Ayu. Entah mengapa, Ayu merasa desa ini bukan pilihan yang tepat untuk melanjutkan pengobatan anaknya. Dia hanya bisa melanjutkan ikhtiarnya dengan berjalan semestinya. "Nak, ibu kesini demi kamu," ucapnya dengan lirih. Sampailah di tempat Mbah Harjuno yang berbentuk rumah Jawa kuno. Rumah itu memiliki halaman yang lumayan luas di depan. Lalu di bagian depan, terdapat 2 kursi yang masing-masing dipasangkan di sebelah kiri dan kanan dekat pintu. Orang itu menunduk dan berjalan bungkuk seperti menghadap kepada orang penting di desa itu. Ayu hanya bisa berdiri tegak. "Nunduk, Mbak. Gak sopan berdiri kayak gitu," ucap orang itu. Iya, Pak," jawab Ayu. Ayu pun mengikuti arahan orang tersebut. "Mohon maaf, Mbah. Ada orang dari kota ingin bertemu dengan Mbah," ucap orang itu. Ayu hanya terdiam. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Keluarlah orang yang tampak berwibawa lengkap dengan pakaian adat Jawa. "Siapa?" tanya orang itu yang diyakini bernama Mbah Harjuno. Orang itu menatap Ayu. Saya, Mbah. Nama saya Ayu," ucap Ayu. "Berdiri." Dan Ayu pun berdiri. "Kamu pulang," ucap Mbah Harjuno kepada orang yang ditemui Ayu awal masuk desa itu. "Nggih, Mbah," ucap warga tersebut. "Masuk," ucap Mbah Harjuno. "Nggih, Mbah," jawab Ayu dengan logat Jawa. Memang dia juga ada keturunan Jawa, namun tidak terlalu paham akan kosakatanya secara mendalam. Mbah Harjuno mempersilahkan Ayu untuk duduk. "Duduk," ucap Mbah Harjuno. "Nggih, Mbah." Mbah Harjuno mengambil minuman seorang diri untuk Ayu. "Ada apa?" tanya Mbah Harjuno. "Begini, Mbah. Anak saya terkena penyakit aneh. Tubuhnya tiba-tiba kurus. Saya kira dia kekurangan gizi. Namun ketika dicek ternyata anak saya baik-baik saja," ucap Ayu. "Mana anaknya?" tanya Mbah Harjuno. "Ada di rumah. Besok kesini lagi. Bawa anakmu kesini," ucap Mbah Harjuno. "Nggih, Mbah," jawab Ayu. Mbah Harjuno mempersilahkan Ayu untuk keluar dari rumahnya. "Kalau besok saya bawa orang lain seperti suami saya, gak apa-apa kan, Mbah?" tanya Ayu. Mbah Harjuno hanya mengangguk lalu menutup pintunya. "Terima kasih, Mbah," ucap Ayu. Dia pun segera meninggalkan tempat Mbah Harjuno. Namun warga di dekat rumah Mbah Harjuno menatap dirinya dengan tatapan sinis. Setelah itu, para warga masuk kembali sambil menutup seluruh pintu dan jendela rumahnya. "Ada apa dengan desa ini?" tanya Ayu. Ayu tak ingin ambil pusing. Dia pun segera meninggalkan tempat itu untuk segera menyampaikan ini kepada keluarganya yang ada di kota. Di depan gapura desa, Ayu mendapati orang itu lagi. "Pak, saya izin pulang ya," ucap Ayu. "Monggo, Mbak," jawabnya dengan singkat. Ayu kembali ke kota, sedangkan orang itu masuk lagi ke dalam desa untuk menemui warga. "Wong wedok kuwi sapa, Kir?" tanya warga kepada orang yang dinamakan Kirman itu. Kirman adalah penjaga desa sekaligus orang kepercayaan Mbah Harjuno untuk memata-matai orang asing yang hendak masuk ke dalam desa. "Namanya Ayu," jawab Kirman. "Ada urusan apa bertemu dengan Mbah Harjuno?" tanya warga. "Anaknya sakit, minta bantuan Mbah Harjuno untuk disembuhkan," jawab Kirman. "Minta tolong sama Mbah Harjuno? Kok bisa? Bakalnya anak itu mati," ucap warga itu. "Apa maksudmu?" Dua tamparan keras Kirman mengenai pipi warga yang kurang ajar itu. "Kurang ajar kamu. Mbah Harjuno itu menyelamatkan kalian semua dan desa ini. Tutup mulutmu," teriak Kirman.
Warga kemudian masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Sedangkan Kirman, dia bertolak ke rumah Mbah Arjuno. Sesampainya di rumah Mbah Arjuno, seperti biasa dia berjalan menunduk sambil membungkukkan badan. "Mohon maaf Mbah, saya Kirman." "Masuk," jawab Mbah Arjuno dari dalam rumah. Kirman membuka pintu secara perlahan. "Kirman, Kirman, sini," ucap Mbah Arjuno. "Iya Mbah, malam ini ada orang mati baru. Ambil tanah kuburannya," ucap Mbah Arjuno. "Nggih Mbah," jawab Kirman. "Perempuan itu masih ada turunan dari yang membuat bencana di desa ini," ucap Mbah Arjuno. Kirman hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. "Jangan sampai perempuan itu hidup." "Nggih Mbah," jawab Kirman. "Kalau sudah datang, sambut hangat keluarganya. Lalu arahkan mereka ke rumah ini," ucap Mbah Arjuno. Mbah Arjuno menggerakkan tangannya sebagai tanda menyuruh keluar Kirman. Kirman keluar dari rumah Mbah Arjuno. Dia harus menyiapkan untuk mengambil lemah layat nanti malam. Ketika usai penguburan jenazah tersebut, malam harinya, suara hantaran jenazah mengitari setiap rumah warga. Dengan bermodalkan penerangan obor, warga mengantarkan jenazah itu ke kuburan. Diketahui, warga yang meninggal itu memiliki penyakit aneh sebelum meninggalnya. "Anakku," tangis ibu dari jenazah itu. "Wes, ojo diratapi," ucap teman dari ibu tersebut. "Jenazah itu siap untuk dikuburkan." "Wes siap," ucap tukang gali kubur. Jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Bersama dengan itu, tangis ibu dari anak itu tidak berhenti-henti. Dia bahkan ingin terjun ke dalam lubang untuk sekedar mencium anaknya untuk yang terakhir kalinya. "Jangan Bu, yang sabar," ucap suaminya. Lubang itu sudah rata dengan tanah. Namun tangisan ibu itu terus merintih dan bergema di telinga para pelayat. "Nak," teriak ibu tersebut. Para pelayat satu persatu meninggalkan kuburan itu. Kini tinggal ibu dan bapak dari anak itu yang masih terduduk di depan kuburan. "Pak, aku masih curiga sama Mbah Arjuno," ucap ibu dari anak tersebut. "Hus, tidak usah menyalahkan orang lain," jawab bapaknya. Bapak dari anak itu mengajak ibunya untuk segera meninggalkan kuburan karena malam sudah semakin gelap. Dari kejauhan, Kirman sudah bersiap untuk mengambil lemah layat dari kuburan tersebut. Dia bersembunyi di balik pepohonan yang jaraknya tidak terlalu jauh dari kuburan. Begitu kedua orang tua itu pergi, Kirman memasuki kuburan itu dengan santainya. Dia melangkah begitu santainya menuju kuburan yang masih basah dan tercium bau bunga-bungaan yang mengitari di sekeliling kuburan tersebut. Kirman mengambil beberapa genggam tanah itu, lalu dia masukkan ke dalam kain putih untuk diserahkan kepada Mbah Arjuno. Selepas itu, dia pun mulai berbalik arah. Ketika dia berbalik arah, dia terkejut dengan mendapati 3 sosok sedang berdiri di hadapannya. Kirman terkejut dan terjatuh di pinggir kuburan tersebut. Kain yang digunakan untuk menyimpan lemah layat itu terjatuh di sisi tubuhnya. "Jangan mendekat, jangan!" Pandangan Kirman mulai terganggu ketika ada seseorang yang mengintainya dari tempatnya bersembunyi. "Siapa itu?" Orang itu langsung menghilang di antara kegelapan malam. "Jangan! Hus, jangan mendekat!" Kirman langsung mengambil kain itu dan beranjak bangkit, lalu melarikan diri dari sergapan 3 sosok itu. Dia terus berlari untuk menghindari ketiga sosok tersebut. Hingga akhirnya, dia bisa menyelamatkan diri dan membawa lemah layat itu dalam keadaan utuh. Kirman menuju rumah Mbah Arjuno. Seperti biasa, ketika dia telah sampai di depan pintu rumah Mbah Arjuno, dia menundukkan dan membungkukkan badannya. "Mbah, saya Kirman," ucap Kirman. "Masuk," jawab Mbah Arjuno. Kirman membuka pintu rumah Mbah Arjuno. "Ini Mbah, tanah kuburannya," ucap Kirman. Mbah Arjuno membuka kain yang telah berisi lemah layat yang masih basah dan empuk. "Sosok-sosok itu masih menjaga?" tanya Mbah Arjuno. "Masih Mbah," jawab Kirman. Mbah Arjuno meletakkan lemah layat itu di dalam kendi yang sudah berisikan air. "Gimana Mbah caranya menghilangkan ketiga sosok itu?" tanya Kirman. "Gampang, besok selesai," ucap tentang Mbah Arjuno. Kirman masih menundukkan kepalanya. "Apalagi yang ingin ditanyakan?" tanya Mbah Arjuno. "Ada orang yang mengetahui saya mengambil tanah kuburan, Mbah," ucap Kirman. "Siapa?" tanya Mbah Arjuno. "Siapa?" Mbah Arjuno menanyakan itu dengan wajah yang agak geram. "Siapa?" jawab, tanya Mbah Arjuno. "Tidak tahu, Mbah," jawab Kirman. Kirman tidak berani mengambil resiko terlalu mendalam mengenai hal itu. Dia benar-benar terlihat payah karena pergerakannya diketahui terlebih dahulu. "Besok, perempuan itu akan ke sini. Jangan sampai lepas dari desa ini. Anaknya harus jadi penutup dari bencana ini," ucap Mbah Arjuno. "Siap Mbah," jawab Kirman. "Sudah puluhan tahun saya menanti keturunan Ki Harjo untuk menutupi bencana ini," ucap Mbah Arjuno. Kirman hanya terdiam. Dia tahu betul awal mula desa ini terserang penyakit aneh dan menyebabkan banyak anak kecil dan orang tua lanjut usia meninggal dunia. Awal mula kejadian itu, ketika Ki Harjo melakukan tirakat yang disebut dengan muteh atau puasa putih.
Karena dia dulunya pembesar desa atau kepala desa, Ki Harjo bersikeras melakukan tirakat itu agar desanya bersahaja dan sejahtera. Namun, desa itu ternyata memiliki danyang yang bernama Nyai Durga. Diketahui, Nyai Durga tidak menyukai tindakan dari Ki Harjo. Danyang adalah sebutan sebagai sosok yang menjaga desa. Akhirnya Nyai Durga marah besar. Dia pun memberikan hukuman kepada desa itu dengan kutukan yang mengerikan. Setiap orang yang telah berusia 10 tahun, dia harus dilarikan dari desa atau melakukan muteh atau puasa putih hingga berbulan-bulan lamanya. Jika gagal karena sakit, dia harus dibiarkan sampai anak itu benar-benar sudah menjalankan tirakatnya. Namun hingga sekarang, tidak ada satupun dari anak warga desa ini yang selamat dan bertahan hidup hingga lebih dari 10 tahun usianya. Saat yang bersamaan, anak Ki Harjo dilarikan diri oleh pembantunya ke kota. Warga yang mengetahui langkah busuknya itu akhirnya menerobos rumah Ki Harjo dan membunuh Ki Harjo di dalam rumah. Namun naasnya, mereka tidak mendapati anak perempuan berusia 10 tahun itu berada di desa. Kutukan itu terus berjalan dan akan selesai jika keturunan anak cucu dari Ki Harjo menyelesaikan mutehnya terlebih dahulu. Dan setiap orang yang baru meninggal, lemah layatnya atau tanah kuburan, harus diambil agar kutukan itu sedikit demi sedikit menghilang. Tujuannya, untuk menghindari hukuman dari Nyai Durga tersebut. Pulang, besok omongkan kepada warga untuk menyambut anak cucunya Ki Harjo, ucap Mbah Harjuno. Nggih, Mbah. Kiriman pamit undur diri. Dia mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Ayu di pagi hari nanti. Pagi harinya, warga sudah berada di depan gapuro desa. Tidak seperti biasanya, mereka sengaja keluar dengan membawakan makanan yang sangat banyak. Hal ini adalah tipuan semata agar Ayu merasa betah di desa tersebut. Nyatanya, dia serta suami dan anaknya akan dijadikan tumbal dari tirakat muteh itu sendiri. Kiriman memberi isyarat kepada warga untuk tidak membocorkan rahasia ini terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Ayu datang bersama dengan suami dan anaknya. Mereka sedang menggunakan delman karena akses kendaraan tak ada yang bisa memasuki desa ini. Ayu terkejut karena terdapat sambutan luar biasa dari para warga. "Pah, kemarin aku kesini nggak disambut kok, malah ditatap dengan tatapan sinis," ucap Ayu dengan heran. "Ah, mungkin kamunya terlalu baper, Mah," ucap suaminya yang bernama Cokro. "Serius, Pah," ucap Ayu. Delman itu berhenti di hadapan Kirman. "Selamat datang di desa kami, Mbak. Monggo Mbak masuk. Mbah Harjuno telah menunggu kedatangan Mbak dan juga keluarga," ucap Kirman. "Nggih, matur suwun atas sambutannya ya, Pak," ucap Ayu. "Nama saya Kirman, Mbak," ucap Kirman. Iya, Mas Kirman." Delman itu memasuki desa. Para warga masih terus mengikuti arah delman itu melaju. "Mas, sebelumnya pernah membawa penumpang ke desa ini ndak?" tanya Ayu. "Ndak, Mbak, baru kali ini," jawab supir delman itu dengan gugup. "Kok jawabnya gugup, Mas?" tanya Ayu. Supir delman itu memperhatikan sekeliling warga yang masih menyambutnya dari depan rumah. Ternyata, supir delman itu mengetahui sedikit cerita tentang desa kutukan tersebut. "Ndak apa-apa, Mbak, sebentar lagi sampai, Mbak, ke rumahnya Mbah Harjuno," ucap supir delman itu. "Oh iya, Mas," ucap Ayu. Ayu masih merasa aneh dengan perlakuan warga terhadapnya. "Kemarin aku datang ke sini, Mas, tapi mereka menatapku dengan tatapan sinis. Terlebih lagi, kabarnya desa ini banyak yang mati penduduknya. Benar nggak, Mas?" tanya Ayu. Tiba-tiba kuda berhenti dan berteriak. Supir delman itu terkejut karena kudanya mendadak berhenti. "Kenapa, Mas?" tanya Ayu. "Mbah Harjuno ada di depan, Mbak," ucap supir itu dengan gugup. Ayu dan Cokro terkejut ketika kuda itu berhenti mendadak, karena telah berdiri tegak seorang yang sangat berwibawa. Dia adalah Mbah Harjuno. Mbah Harjuno melangkah menuju Ayu dan Cokro. Langkahnya sangat berwibawa sekali hingga suara angin sangat hampa dan tak mau merusak suasana itu. "Turun di sini saja," ucap Mbah Harjuno. "Tapi Mbah, kan rumahnya Mbah masih ke sana dikitan," ucap Ayu. "Tempat penginapanmu sudah sampai," ucap Mbah Harjuno. "Penginapan?" tanya Ayu dengan terkejut. "Mah, turun dulu. Gak sopan ngomong dari atas," ucap Cokro. "Mbah, maafin istri saya ya," tambahnya lagi. Ayu segera turun. Cokro menggendong anaknya yang berumur 10 tahun itu. Anak itu bernama Alam. "Mas, ini uangnya. Terima kasih ya," ucap Cokro kepada supir delman. Supir delman mengambil uang tersebut. Ayu terlebih dahulu menuju ke penginapan bersama Mbah Harjuno. "Mas, berapa hari di sini?" tanya supir delman itu. "Kurang tahu, Mas. Kenapa emang?" tanya Cokro. "Ndak apa-apa, Mas. Saya cuma tanya aja," jelas supir delman tersebut. "Ya sudah, Mas. Saya mau ke istri saya dulu ya," ucap Cokro. "Monggo, Mas." Cokro yang masih menggendong Alam menuju ke sebuah rumah yang kelak akan menjadi tempat penginapannya. Supir delman itu kembali keluar desa, namun Kirman telah dulu menghalaunya. Kuda itu tiba-tiba berhenti. Kirman mendekati supir itu.
Bicara apa kamu ke orang itu? Tanya Kirman. Nggak ada mas, saya nggak ngomong apa-apa. Jangan bohong. Iya mas, saya tidak bohong. Para warga yang berada di belakang Kirman membawa golok dan parang. Mereka bersiap-siap untuk menghabisi supir delman itu jika ada sesuatu yang dibocorkan. Kasih dia lewat, ucap Kirman. Para warga itu menyingkir dari jalanan supir delman tersebut. Supir delman itu melanjutkan perjalanannya. Dadanya sudah bergetar dan khawatir. Kirman tahu bahwa supir delman itu mengetahui tentang desa terkutuk ini, karena dialah orang yang sering mengantarkan orang asing dari luar desa untuk memasuki desanya. Mbah Arjuno membuka pintu rumah penginapan Cokro dan Ayu. Mbah, rumahnya seperti sudah lama tidak digunakan ya mbah? Tanya Cokro. Rumah ini adalah tempat para pasien yang akan saya obati. Jadi wajar kalau tampak terlihat tua dan bobrok. Jelas Mbah Arjuno. Mbah Arjuno mempersilahkan Cokro dan Ayu masuk ke dalam rumah. Terasa seperti zaman Belanda. Rumahnya tampak hangat dan nyaman, ucap Ayu. Rumah ini memang dari zaman Belanda. Pendiri rumah ini bernama Ki Harjoyo, ucap Mbah Arjuno. Ki Harjoyo? Tanya Ayu. Ayu tampak tak asing mendengar nama itu. Pikirannya merambah ke sana kemari ketika mendengar nama tersebut. Kau mengenalnya? Tanya Mbah Arjuno. Enggak mbah, aku tak mengenalnya, jelas Ayu. Ki Harjoyo adalah orang sakti dan kepercayaan para danyang di desa ini. Dia melakukan mutih atau tirakat puasa mutih untuk melindungi desa ini. Namun sayang, para danyang tidak menyukainya. Lalu dikutuklah desa ini dengan penyakit yang mengerikan. Setiap anak yang beranjak di umur 10 tahun, maka dia akan mengurus kering. Jelas Mbah Arjuno. Ayu dan Coko terkejut mendengar asal-usul dari desa tersebut. Ki Harjoyo memiliki seorang anak yang sepertinya diselamatkan oleh orang-orangnya, sehingga warga di sini percaya jika dengan menyuruh keturunan Ki Harjoyo melakukan mutih, maka kutukan itu akan hilang. Jelas Mbah Arjuno. Apakah orang yang terkena penyakit aneh itu juga harus melakukan mutih? Tanya Ayu. Iya, jika ingin sembuh, dia harus melakukan mutih selama 1 bulan penuh, ucap Mbah Arjuno. Tapi mbah, dengan kondisi fisik yang seperti itu, apa para pasien bisa melakukannya? Tanya Ayu. Itu adalah resiko, ucap Mbah Arjuno. Ayu dan Cokro saling menatap. Istirahatkan tubuhmu. Ingat, jika sudah bunyi tabuhan kentongan, kalian tidak boleh keluar dari dalam rumah, ucap Mbah Arjuno. Memang kenapa mbah? Tanya Cokro. Sebab yang menjaga tanah kuburan akan datang di setiap rumah, ucap Mbah Arjuno. Penjaga kuburan? Siapa mbah? Tanya Cokro. Mbah Arjuno hanya tersenyum, lalu tertawa dengan mudahnya. Mbah Arjuno meninggalkan tempat penginapan Cokro dan juga Ayu. Papa nggak sadar toh, kalau tingkah Mbah Arjuno di sini tuh aneh. Tanya Ayu. Iya mah, aku sadar kok. Cuman kita nggak bisa menilai hal itu. Kita serahin aja sama takdir, jawab Cokro. Malam hari tiba. Bunyi tabuhan suara kentongan terdengar oleh seluruh warga. Seluruh cahaya rumah warga dimatikan dengan serempak. Bukan hanya itu, warga juga dilarang berbicara ketika malam hari tiba. Cokro dan Ayu merasa khawatir dengan keadaan alam yang belum ada tanda-tanda baik dalam dirinya. Pah, kapan alam bisa disembuhin? Tanya Ayu. Kamu sabar ya, ini suasananya lagi mencekam. Penjaga lemah layat sedang berkeliling mengontrol warga di malam hari, ucap Cokro. Setan pah? Tanya Ayu. Kayaknya mah gitu, tapi bisa saja yang dimaksud penjaga lemah layat itu sendiri adalah danyang dari desa ini, jelas Cokro. Bunyi suara langkah kaki kuda terdengar luas di telinga warga. Suara apa itu pah? Tanya Ayu. Suara kaki kuda, tanya Cokro. Mereka berdua langsung mengintip di jendela dari penginapan rumah mereka. Setelah mereka lihat ternyata, ini, jelas Ayu. Mbah Arjuno dan Danyang, ucap Cokro. Bunyi suara kaki kuda. Mbah Arjuno menjadi supir dari delman itu, lengkap dengan seorang wanita dengan menggunakan pakaian hitam dan sangat tertutup. Bau kembang kantil menyerbak di setiap sudut rumah warga. Bunga kantil, itu artinya Danyang itu benar-benar setan, jelas Cokro. Hus, pah, jangan berisik. Mereka mau lewatin tempat kita, jelas Ayu. Ketika delman itu melewati tempat penginapan Ayu dan Cokro, wanita yang dipercaya sebagai danyang dari desa tersebut menyuruh berhenti laju delman. Pah, ucap Ayu dengan lirih. Danyang itu turun dari delman, diikuti dengan Mbah Arjuno. Kita kedatangan tamu. Mereka datang dari kota. Aku rasa salah satu dari mereka adalah keturunan dari Ki Harjoyo, ucap Mbah Arjuno. Wanita itu tidak berkata apapun. Dia kembali menaiki delman itu lagi. Siapa wanita itu, Pah? Tanya Ayu. Sepertinya Danyang, jawab Cokro. Masa setan bisa naik delman sih, Pah? Tanya Ayu. Kayaknya Danyang itu masuk ke dalam jasad seseorang di desa ini, jelas Cokro.
Jasad? Tanya Ayu. Maksudku tubuh. Jelas Cokro. Delman itu melaju keluar desa. Suara langkah kakinya membuat para warga terdiam dan bungkam. Ketakutannya terus dicerna hingga menjadi pikiran yang menjalar. Belum sampai di situ, Ayu dan Cokro mulai penasaran. Mengapa desa ini sangat sepi dan sunyi di malam hari? Mah, mau kemana? Tanya Cokro. Aku mau ketemu Kirman. Jelas Ayu. Mau apa? Tanya Cokro. Aku mau pulang dari sini. Lebih baik Alam kita bawa ke rumah sakit saja. Kita belum tahu sepenuhnya tentang desa ini. Keselamatan Alam adalah prioritas utama kita. Jelas Ayu. Tapi Mah, kita baru datang. Alangkah baiknya kita istirahat sebentar. Jelas Cokro. Cokro mendekati Ayu dan merayunya untuk tidak keluar. Ayo Mah. Tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari suatu rumah yang dekat dengannya. Ah, anakku, teriaknya. Pah, itu suara apa? Ayu pun bergegas mengintip lewat jendela. Namun anehnya, tidak ada satupun orang yang peduli akan hal itu. Pah, kita harus menolongnya, ucap Ayu. Mah, jangan sembrono. Kita belum tahu tentang desa ini. Desa ini desa kutukan, ucap Cokro. Desa kutukan? Tanya Ayu. Desa ini adalah desa yang penuh penyakit. Kita datang pada tempat yang salah. Aku menyadari itu. Tapi apa, Pah? Tapi aku nggak bisa menolak permintaanmu, Mah. Aku menyayangimu dan juga Alam. Aku tidak ingin kalian berdua menjadi korban dari kutukan desa ini. Bersabarlah sebentar, Mah. Jelas Cokro yang ternyata telah mengetahui mengenai desa kutukan itu. Tolong anakku, teriak warga itu sembari menggedor-gedor pintu setiap rumah. Namun tidak ada satupun orang yang berani keluar dari dalam rumahnya. Mah, nunduk, ucap Cokro. Tolong Pak, Bu, tolong anakku, ucap ibu itu sambil menggendong anaknya yang telah mati. Tolong, aku mohon. Teriaknya membuat hati Ayu terkikis. Dia tahu posisi ibu itu sangat sedih melihat di desa itu tidak ada satupun warga yang mau membantunya. Pah, bisik Ayu sambil memohon-mohon pada Cokro untuk membantu ibu tersebut. Cokro hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanda tidak setuju. Ibu itu masih menggedor-gedor rumah Ayu dan Cokro. Dia menangis di depan pintu rumah Ayu dan Cokro. Tolong anakku, ucapnya sambil menangis. Ayu pun mengintip ibu itu dari jendela. Kok nggak ada? Tanya Ayu. Wajah ibu itu langsung berhadapan-hadapan dengan Ayu. Mbak, tolong anakku, tolong. Cokro langsung menarik tangan Ayu dan memaksanya untuk menunduk. Mah, apa yang kau lakukan? Ucap Cokro. Aku nggak bisa diam, Pak. Harga diri manusia tidak dikadar dengan apapun. Kita harus menolongnya, ucap Ayu. Mah, kita tidak ada hak untuk menolongnya. Kita di sini adalah orang asing, ucap Cokro. Pah, begitukah pemikiranmu? Tanya Ayu. Mah, mohon jangan keluar. Tiba-tiba ada suara langkah kaki menuju rumahnya. Tamparan keras itu diarahkan kepada ibu dari anaknya yang telah meninggal. Ayu yang mendengar itu ingin menengok ke jendela, namun Cokro menahannya. Apa maksudmu teriak-teriak? Ucap suara yang agak familiar itu. Kir, tolong anakku, ucap ibu itu. Aku nggak ada hak menolongmu. Kir, kamu ingat, anakmu selamat karena menumbalkan anak warga lainnya. Ayu dan Cokro yang mendengar hal itu langsung kaget. Berarti selama ini anak-anak warga yang banyak meninggal, itu karena persyaratan utama untuk menyelamatkan anak Kirman. Ngomong lagi, kamu akan kena bencana dari Danyang. Hahaha, kamu takut kan? Dendam keluarga Anggara akan mengambil tubuhmu di sini. Kirman merasa kesal. Dia pun menyeret tubuh ibu itu ke tengah-tengah. Ah, anakku. Anak dari ibu itu terlempar beberapa meter dari pelukan ibunya. Mati koe, mati, teriak Kirman sambil memukuli ibu itu. Sudah Kir, sudah, ucap ibu itu. Sudah? Sakit? Hatiku lebih sakit dari tubuhmu yang disiksa olehku, ucap Kirman. Aduh, ibu itu merayap ke tanah untuk menghampiri anaknya. Kedua kakinya penuh darah dan tak bisa digerakkan sepenuhnya untuk melangkah. Anakku, ucap ibu itu. Kirman mendekati ibu itu. Ibu itu menangis sambil menyebut nama anaknya. Yo, doyo, ucap lirih ibu itu. Kirman menghantam kepala ibu itu dengan batu. Tubuh ibu itu tergeletak tewas dengan tangan kanannya ingin meraih tubuh anaknya. Susul anakmu ke alam baka, ucap Kirman. Ayu dan Cokro yang mengintip perlakuan Kirman dari sela-sela pintu semakin ketakutan. Ibu itu mati. Kirman menyeret tubuh dari ibu itu serta anaknya. Tanpa disengaja, Ayu menyenggol kendi di dekat jendela. Maaf Pak. Kirman yang mendengar itu sadar bahwa Ayu dan Cokro sedang menyaksikan perlakuannya. Dia pun hanya membiarkan. Pah, aku mau pulang, ucap Ayu kepada Cokro. Sabar Mah, besok kita pulang, jelas Cokro. Aku kasihan dengan Alam, ucap Ayu. Sabar Mah, kita pulang bareng-bareng dari sini ya, jelas Cokro.
Cokro memeluk hangat Ayu yang sangat trauma menyaksikan aksi Kirman itu. Pagi hari, pukul 5 tepat, Ayu dan Cokro menggotong membawa Alam menuju keluar desa. "Pah, kita mau kemana?" ucap Ayu. "Kita harus keluar dari sini, gimana pun caranya," ucap Cokro. Ayu dan Cokro dalam keadaan sedikit lemas. Istirahatnya tidak nyenyak karena terbawa suasana dari kasus pembunuhan oleh Kirman. Mereka saling berjaga-jaga di pagi buta untuk menghindari pengawasan warga yang sering membuntutinya. Cokro sengaja memilih jalanan yang penuh dengan pepohonan untuk menghindari kejaran warga. Dia pun memilih untuk melewati kuburan. Namun betapa terkejutnya, di saat yang bersamaan, dia mendapati Kirman sedang mengambil lemah layat dari kuburan yang masih basah tanahnya. "Mah, berhenti, nunduk," pinta Cokro. Cokro menunjukkan telunjuknya ke arah kuburan yang telah terduduk santai seorang pria, sambil memasukkan tanah kuburan itu ke dalam sebuah kain. "Itu Kirman, Pah." "Hus, jangan berisik." Kirman yang telah mengambil tanah itu langsung berdiri. "Tidak usah sembunyi. Kalian semua ingin lari dari desa ini, kan?" tanya Kirman sambil menatap tajam ke arah Cokro dan Ayu yang sedang bersembunyi di balik pepohonan itu. "Mah, lari, bawa Alam keluar dari sini. Cepetan!" teriak Cokro. "Tapi, Pah, aku janji akan menyusulmu." "Gak, Pah," jawab Ayu. Kirman mendekat sambil membawa golok di tangannya. Cokro memegangi pipi Ayu yang halus itu. Rona wajahnya berubah sesaat. Kedua matanya berbinar memandang Cokro yang berusaha meyakinkan hati Ayu. "Prioritas kita adalah keselamatan Alam. Kamu adalah keturunan Ki Harjoyo, orang yang dicari-cari oleh Mbah Harjuno dan warga sini." Ayu memegangi kedua tangan Cokro. "Setelah ini aku janji akan kembali. Aku akan menghapus mutih dari tempat ini. Jelas, Ayu?" Ayu langsung menggendong Alam yang tubuhnya agak kurus, pucat, dan lemah itu. Cokro kemudian mengambil kayu bambu yang berada di dekatnya untuk menghalangi Kirman agar tidak mengejar Ayu dan Alam. "Tidak ada yang bisa kabur dari desa ini," teriak Kirman. Cokro menghadap belakang. Dia melihat gerak lari Ayu yang sudah semakin menjauh dari kuburan. "Persetan kau, Kirman." Ayu terus menjauh dari tempat itu. Suara teriakan Kirman dan Cokro masih terus bergema di sekeliling tempatnya. Nafasnya naik turun. Suara gerak kakinya menerobos apa saja yang ada di hadapannya. Kedua tangannya menahan beban Alam dengan gendongannya. "Aduh," teriak Ayu. Di hadapannya telah berdiri nenek tua dan dua orang ibu-ibu sedang menghadang jalannya. "Bu, Mbah, tolong saya." Masing-masing dari mereka saling menatap. "Perempuan ini?" tanya salah satu dari mereka. "Tangkap atau bunuh," ucap nenek tua itu. Langkah Ayu terhenti ketika mendengar pembicaraan mereka. "Tangkap atau pateni? Maksud kalian?" Kedua kaki Ayu bergetar hebat. "Mbak, ayo ikut kami," ucap salah satu di antara mereka. Enggak. Ketiga wanita itu mendekati Ayu, namun Ayu terus menjaga jarak di antara mereka. "Mbak, ayo ikut kami," ucap mereka lagi. "Kamu bukan orang baik. Persetan. Kamu mau membunuh kami, kan? Jujur saja." Ketiga wanita itu tertawa kencang. "Sejak kapan pembunuh jujur, Mbak?" jawabnya. Ketiga wanita itu mengeluarkan pisau dari dalam bajunya. "Keturunan Ki Harjoyo, tanpa tirakat mutihnya, mungkin anak-anak kita masih bisa tertawa riuh sampai saat ini," ucap ibu tua itu. "Aku merindukan tangisan anakku ketika dia terjatuh dari pohon mangga sebelah rumah. Kalau aku ingin sekali menyuapinya dengan tanganku yang lembut ini." Mereka bertiga saling mengadu nasib. Ayu memberanikan diri untuk menggerakkan kakinya mundur ke belakang. "Mbak, kalau ke sana, nanti ada Kirman. Mending sama kita aja," senyum ibu itu. Enggak mau." Ayu berlari meninggalkan mereka bertiga. "Kuat lari sampai mana, Mbak?" Ayu terus berlari sambil menahan beban berat di kedua tangannya. Seluruh wajahnya memerah menahan sakit yang baru terasa di sekujur tubuh. Ketiga wanita itu bergerak dan mengejar Ayu sambil menodongkan pisaunya. "Gara-gara muteh, anakku mati semua," ucap ibu tua itu. Ayu terus berlari tanpa menghiraukan tawaan ketiga iblis berwujud manusia itu. "Ayo, Mbak, sini ikut kami." Dia sudah kehilangan seluruh tenaganya dan tanpa disadari, kakinya tersandung kayu. Alam terjatuh bersamaan dengan Ayu, dan ketiga wanita itu sudah mendekatinya. Ayu terus merangkak sambil memegangi Alam. Kedua kakinya sulit digerakkan. Kata Kirman, "Kalau kita berhasil membunuh anak kamu, maka mutih di desa kami akan hancur dan lenyap." Jelas salah satu dari mereka. "Tidak, kalian dibodohi oleh Arjuno sialan itu. Kalian jangan percaya," ucap Ayu sambil menangis. Dua dari ketiga wanita itu menyeret kaki Ayu dengan keras. "Sakit, ambil anaknya," perintah wanita tua itu kepada temannya. Alam diambil oleh salah satu teman mereka. "Alam, lepaskan anakku, setan," teriak Ayu.
Mbak pernah dikuliti belum? Tanya ibu itu kepada Ayu. Lepaskan anakku, aku mohon, pinta Ayu sambil menangis dan memohon-mohon kepada mereka. Anakmu, dia terkena penyakit yang sama? Tanya ibu itu. Kedua temannya kaget mendengar hal itu. Iya, anakku juga terkena kutukan. Kalian mau membunuh anakku pun tidak membuat desa kalian terhindar dari kutukan, jawab Ayu. Kedua temannya mendekati ibu yang memegangi Alam. Dia memperhatikan dengan seksama satu persatu bagian tubuh Alam. Sama dengan penyakit anakku, ucap ibu tua itu. Sudah, tidak usah ragu, bunuh anaknya, ucap temannya. Kamu mau membunuh anakku? Tanya Ayu dengan tatapan kosong. Apa urusanmu, Mbak? Senyum ibu tua itu. Anakku, dia adalah darah dagingku. Jika kamu membunuh dia, sama saja kamu membunuhku, ucap Ayu. Aku tidak peduli. Ibu tua itu mengangkat pisaunya dan bersiap untuk membunuh Alam. Jangan dibunuh, ucap suara penuh wibawa itu yang tak lain adalah Mbah Arjuno. Mbah, kamu di sini, ucap ibu itu. Jangan dibunuh, ucapnya lagi. Mbah Arjuno mendekati Ayu. Yang harus dibunuh adalah dia, ucapnya sambil tersenyum. Ketiga ibu-ibu tersenyum, lalu mendekati Ayu dan terhenti tepat di belakang Mbah Arjuno. Bapakmu sudah membuat sengsara desa ini. Kamu siap untuk menebus dosa-dosanya? Tanya Mbah Arjuno. Aku nggak tahu apa-apa tentangnya. Aku nggak tahu. Tolong jangan libatkan aku dalam masalah ini, pinta Ayu sambil menangis. Manusia itu ketika sudah salah, tidak mau mengaku dengan kesalahannya sendiri. Betul, Mbak? Tanya Mbah Arjuno. Aku nggak tahu apa-apa. Tolong kasihani kami. Niat kami datang dari kota hanya untuk mengobati anakku saja. Tolong. Begini saja, Mbak. Bagaimana kalau anak Mbak akan dijadikan tebusan? Jika dia berhasil berpuasa mutih dan sehat kembali, maka kalian boleh keluar dari desa ini. Bagaimana? Ucap Mbah Arjuno. Ayu mengangguk. Tapi jika gagal, kalian harus menjadi lemah layak. Mbah Arjuno beranjak bangkit. Bawa mereka ke desa, ucap Mbah Arjuno. Ketiga wanita itu segera membawa Ayu dan Alam menuju desa. Mereka akan dijadikan percobaan dari mutih itu sendiri. Sesampainya di desa, Ayu terkejut ketika mendapati suaminya telah diikat di tengah kayu besar. Pah, teriak Ayu. Ayu, maafin aku, ucapnya. Apa yang kau lakukan brengsek kepada suamiku? Ucap Ayu dengan kasar kepada Mbah Arjuno. Namun Mbah Arjuno hanya tersenyum. Para warga telah mengerubungi Cokro yang tengah diikat. Mereka menantikan eksekusi kematian bagi orang asing yang memasuki desa tersebut. Kau bukan orang yang pertama yang akan kita eksekusi. Sebelumnya, sudah ada beberapa orang yang telah kami eksekusi mati di tempat ini. Maksudmu? Setiap orang yang datang dari kota, mereka adalah penyakit bagi kita semua. Sebelum keturunan dari Kira Harjo menghilangkan mutih, kita semua biasa membunuh seluruh orang kota sebagai tumbal daripada danyang di sini. Jelas Mbah Arjuno. Sialan, persetan, kau akan mendapatkan karma dari semua ini, umpat Ayu. Sayangnya kita sedang menghadapi karma yang telah bapakmu lakukan kepada kami, ucap Mbah Arjuno. Bapakku ingin menyelamatkan desa ini dengan melakukan mutih. Kalian tahu apa tentang tirakat itu? Dia melakukan ini karena banyak sekali pengguna ilmu hitam yang mengambil tanah kuburan agar kekuatannya tidak luntur, ucap Ayu sambil tersenyum kesal. Ayu, teriak Cokro. Bibir Ayu berdarah karena tamparan keras dari Mbah Arjuno. Sampai kapanpun, jasadmu tidak akan diterima di bumi, karena bumi akan muntah dengan tubuhmu yang busuk itu, ucap Ayu sambil tertawa. Ayu, hentikan. Ikat dia bersama dengan suaminya. Kirman keluar dari kerumunan warga sambil membawa belati. Man, jangan keras-keras. Kasihan, takut dia sakit, senyum Mbah Arjuno. Hentikan, jangan sentuh istriku. Kirman mendekati Ayu. Mbak, kalau sakit ngomong ya, senyum Kirman. Jangan, Kirman melubangi sedikit perut bagian kiri Ayu. Di situ Ayu menjerit keras kesakitan. Hentikan, teriak Ayu. Mbah Arjuno masuk membawa Alam ke dalam rumahnya. Alam akan dijadikan percobaan untuk melakukan mutih di desa tersebut. Jika berhasil, kabar baiknya Ayu akan dilepaskan. Namun jika gagal, Ayu dan keluarganya hanya akan menjadi bangkai yang terlupakan di desa tersebut. Arjuno sialan, teriak Cokro. Habis ini kamu loh mas, jangan kebanyakan teriak, ucap Kirman dengan santainya. Persetan kau Kirman, aku akan membalas semua ini, aku akan membunuhmu. Paling tidak, kau jangan bicara yang tidak-tidak mas. Seekor anjing akan terus menggonggong selama di lehernya masih terikat rantai. Paham maksud saya mas? Tanya Kirman. Lepaskan istriku. Mbak, mau dicongkel matanya atau payudaranya dulu yang aku kuliti? Senyum Kirman. Cokro menggoyang-goyangkan tubuhnya untuk membantu istrinya Ayu.
Kirman terus-menerus menggoda Ayu dengan kata-kata yang tidak pantas. Tubuh Ayu telah lemas sepenuhnya. Darahnya terus mengalir deras dari perutnya. Padahal saya lukain sedikit loh, Mbak. Kok darahnya banyak banget? Kirman, hentikan! Pinta Cokro sambil memohon-mohon. Karena merasa kasihan, Kirman pun menyudahi penyiksaan tersebut. Aku tidak ada hak membunuh keturunan Kira Harjo. Karena yang akan membunuhnya adalah tangan dari Mbah Arjuno itu sendiri, ucap Kirman. Para warga masih bersorak ria sambil mengumandangkan suara. Pateni! Sudah besok lagi, jam 9, orang ini akan dieksekusi. Setuju? Kirman memprovokasikan para warga untuk menyetujui aksi eksekusi terbuka itu. Para warga pun membubarkan diri. Kini hanya Cokro dan Ayu yang masih berada di tengah-tengah pemukiman warga dengan posisi tubuhnya masih terikat oleh kayu besar. Ayu, tanya Cokro. Pah, ucap Ayu dengan lirih. Selamatin alam, ucap Ayu. Kita akan menyelamatkannya. Kita akan keluar dari desa ini bersama-sama. Jangan berpisah lagi, Pah. Enggak akan. Aku tidak akan membiarkanmu terpisah sejengkal pun dari Koma. Ayu memandangi darah yang berada di perutnya. Bibirnya memutih dan pucat. Aku diracun ya? Mah, kamu kenapa? Tanya Cokro. Aku enggak apa-apa, Pah. Senyum Ayu. Wajah Ayu benar-benar pucat. Belati itu mengandung racun sehingga tubuhnya menjadi lemas dan nafasnya agak sesak. Belatinya beracun, ucap Ayu. Mah, Cokro menggoyang-goyangkan kayu besar itu. Namun tetap saja tak ada hasil yang membuatnya mampu menolong Ayu yang sudah berada di ambang kematian. Seketika Ayu pingsan dalam keadaan terikat. Tubuhnya sudah tumbang duluan. Hingga malam hari tiba, para warga masih memandangi mereka berdua dari dalam jendela rumahnya masing-masing. Tak ada yang memperdulikannya, tak ada yang menolong serta membantunya. Mereka berdua seperti bangkai yang siap dihinggapi oleh gagak-gagak yang berseliweran di langit. Namun ketika beranjak tengah malam, Cokro mendapati seseorang yang keluar dari dalam rumah Mbah Arjuno. Orang itu mengenakan tudung dan berjalan berhati-hati sambil menengok kanan dan kiri. Cokro segera mempersiapkan diri bila mana orang itu akan melukainya atau membunuh Ayu secara tiba-tiba. Namun orang itu mengarahkan kedua tangannya ke bawah sebagai tanda kalau dia merupakan orang baik. Siapa kamu? Tanya Cokro. Jangan berisik. Aku akan membantumu menjebak Arjuno. Menjebak? Anakmu sedang melakukan muteh. Tirakat itu adalah palsu, ucap wanita itu. Maksudnya? Tanya Cokro. Sebentar, aku ingin menyembuhkan istrimu dulu. Dia terkena racun yang diselipkan dalam belati, ucap wanita itu. Engkau, wanita yang bersama Mbah Arjuno di dalaman itu, ucap Cokro. Aku adalah wadah dari danyang itu. Ketika ada orang yang dijadikan tumbal, Mbah Arjuno akan merasuki tubuhku dengan danyang itu yang bertujuan untuk menundukkan para warga agar percaya kepada perintahnya, ucap wanita itu. Lalu, mengapa Kirman mengambil tanah kuburan? Lemah layat itu akan diambil tepat setelah orang itu meninggal dunia. Tujuannya adalah untuk menguatkan ilmu hitam milik Mbah Arjuno, ucap wanita itu sambil mengoleskan ramuan obat ke perut Ayu. Kabarnya, istrimu adalah keturunan dari Kira Harjo. Betulkah? Tanya wanita itu. Bagaimana kau tahu? Setiap tahunnya, orang yang mendatangi desa ini akan ditanyai mengenai keluarganya. Namun Mbah Arjuno lebih dulu mengetahuinya tanpa harus menanyakan langsung terhadap istrimu. Yang memberitahu itu adalah danyang yang memasuki tubuhku, ucap wanita itu. Kamu asli penduduk sini? Tanya Cokro. Aku adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat dari pembantaian keluarga Anggara. Anggara adalah nama bapakku. Dia bersama dengan ibu dan adikku tewas dibunuh oleh Arjuna biadab itu, ucap wanita itu. Tenang saja, nasibmu dan nasibku sama. Kita sama-sama ingin selamat. Besok pagi sebelum jam 9, aku akan menyelesaikan itu semua. Maksudmu menjebak Mbah Arjuno? Iya, yang aku tahu, bapak dari istrimu itu tidaklah jahat seperti rumor yang beredar. Tujuan melakukan muteh adalah untuk menghancurkan ilmu hitam milik Mbah Arjuno. Namun karena dia juga bekerja sama dengan Danyang yang merupakan penunggu desa ini, dia memfitnah Kira Harjo sebagai dalang dari segala penyakit aneh itu. Berarti ini hanyalah akal-akalan dari Mbah Arjuno saja? Tanya Cokro. Benar, dia yang menebarkan ketakutan dengan menjebak seluruh anak warga dengan penyakit aneh itu agar kekuatannya kekal dan abadi. Lembah layat itu juga bertujuan sebagai salah satu cara dari keberhasilan ambisinya untuk mempertahankan ilmu hitamnya juga menebarkan penyakit. Cokro dijelaskan secara rinci oleh wanita tersebut. Aku titipkan belati kecil ini. Jika ikatanmu telah terbuka, tusuk bagian dada kanan Kirman. Kenapa harus kanan? Tanya Cokro. Karena itu lebih memudahkan Kirman tewas cepat dibandingkan merusuk ke bagian leher dan lainnya. Wanita itu pun kembali ke dalam rumah Mbah Arjuno sambil menutupinya dengan tedung. Cokro lupa menanyakan nama dari wanita itu. Besok adalah karma bagimu Arjuno, ucap Cokro. Keesokan harinya, para warga sudah berkumpul di tempat tersebut.
Dia mulai menyaksikan acara pengeksekusian dari Cokro dan Ayu. Cokro telah menyiapkan belati itu di belakang pundaknya. Mbah Harjono keluar bersamaan dengan wanita yang ditemuinya semalam tadi. Para warga desa memperhatikan dengan seksama orang asing itu. Dialah yang telah membuat kekacauan terhadap semuanya. Sebentar lagi, kita akan membunuhnya dan menghilangkan seluruh penyakit aneh di desa ini. Para warga bersorak ria sambil melantunkan kata-kata, "Pateni, Pateni." Kirman segera mengeluarkan belati yang sama ketika menusuk perut Ayu. Sedari tadi, Ayu belum juga sadar, dia masih dalam proses penyembuhan. "Bagaimana keadaan anak dari mereka, Nyimas?" tanya Mbah Harjono. "Anak itu aman," jawabnya dengan tenang. "Bagus, sebentar lagi kekuatanku akan abadi," senyumnya. Ketika Kirman membukakan ikatan tali Cokro, dengan cepat Cokro menusuk dada kanan Kirman. Kirman hanya memandangi belati itu. "Dari mana belati itu?" tanya Kirman. Tentu saja, seluruh warga histeris melihat Kirman ditusuk oleh Cokro. "Tanyakan pada orang yang kau percayakan." Kirman langsung menghadap ke arah Nyimas yang sudah siap menusuk Mbah Harjono dari belakang. "Mbah, awas!" teriak Kirman. Mbah Harjono terkejut ketika Nyimas telah dulu menusuknya dari belakang. "Ini untuk ayah, ibu, dan adikku yang telah kau korbankan demi ilmu hitammu." Para warga berhamburan lari menyaksikan itu. Mereka langsung masuk ke dalam rumahnya masing-masing. "Brengsek kau, Nyimas," ucap Mbah Harjono. "Mas, cepat selamatkan istri dan anakmu, lalu pergilah dari sini," teriak Nyimas. Cokro langsung melepaskan ikatan tali Ayu. Kirman tewas di tempat karena pendarahan di dada sebelah kanannya. "Nyimas, tolong jaga Ayu sebentar," teriak Cokro. Nyimas pun menuju ke arah Cokro dan menjaga Ayu agar terhindar dari kepungan warga. Cokro langsung berlari ke arah rumah Mbah Harjono menggendong Alam yang masih terbujur kaku di dalam ruangan khusus. Cokro mempercepat langkahnya untuk menuju ke arah Ayu dan Nyimas. Tampaknya Mbah Harjono masih bisa bergerak. "Di mana lokasi tempat yang paling dekat dengan jalan raya?" "Arah kuburan." Cokro yang menggendong Alam sedangkan Nyimas merangkul tubuh Ayu yang masih belum sadar. Mereka melarikan diri untuk menuju ke arah kuburan yang mana jalur alternatifnya sangat cepat menuju jalan raya. Mbah Harjono belum menyerah. Dia pun mengejar keempat orang tersebut. "Kita mau kemana?" tanya Cokro. "Kita menunggu Delman." "Delman?" "Iya, Delman yang berlalu lalang melewati jalur ini hanya ada di jam-jam pagi seperti ini," ucap Nyimas. "Tunggu persetan," teriak Mbah Harjono. "Jalan terus, jangan lihat ke belakang," ucap Cokro. Mereka berempat telah berada di kuburan dan melewati pemakaman itu sambil menatapnya dengan tatapan takutnya. "Terus jalan, sebentar lagi sampai." Ketika Mbah Harjono melewati kuburan, dia terjatuh tepat di sebuah makam yang dikenalnya. Di hadapannya telah berdiri 3 sosok yang benar-benar marah akan tingkahnya. "Kamu sudah mati." "Jalan terus," ucap Cokro. Nasib Mbah Harjono yang berhadapan dengan 3 sosok yang diyakini sebagai keluarga dari Nyimas, yaitu keluarga Anggara, berada di ujung tanduk. Mbah Harjono segera berlari ke arah yang berbeda untuk menghindari kejaran dari ketiga sosok yang hanya tampak di hadapannya saja. Namun naas, dia tersandung kayu yang menghalangi jalannya. Perut Mbah Harjono tertusuk pahatan kayu kuburan yang berada di hadapannya. Mbah Harjono tewas dengan seketika. Cokro dan Nyimas sudah berada di jalan raya. Dia pun menunggu sejenak Delman yang melintasinya. Selang beberapa menit, Delman yang dikenalnya datang untuk menjemput mereka. "Kamu?" tanya Cokro. "Sudah, cepat naik, desa ini sudah tidak aman." Jelas supir Delman yang sempat mengantarkannya menuju desa tersebut. "Kamu bisa tahu kita mau kabur dari mana?" tanya Cokro. "Istri Mas menceritakan kepada saya bahwa dia merasa aneh dengan desa itu. Makanya tiap hari saya berkeliling menantikan kalian untuk kabur dari desa tersebut." Supir itu mengantarkannya keluar dari desa kutukan tersebut. Kirman dan Mbah Harjono tewas karena tulahnya sendiri dalam mewujudkan ambisinya. Supir Delman itu mengarahkan kepada Cokro menuju tabib. Mereka pun beristirahat sejenak sebelum berpamitan satu sama lain. "Jangan pernah masuk desa itu lagi," pinta supir Delman itu. "Kau adalah keluarga Anggara, kan?" tanya supir Delman itu. "Iya, keluargamu? Mereka menjadi penjaga lemah layar di desa itu. Mereka juga yang telah membuat Harjono tewas," jelas Nyimas. Sebulan setelah kejadian itu, kondisi Alam semakin membaik. Sakit aneh itu berhasil disembuhkan oleh tabib andalan supir Delman tersebut. Hingga akhirnya mereka berempat kembali ke kota, dan kisah itu menjadi pengalaman terhebat dari setiap masing-masing dari mereka. Namun setahun setelah kejadian itu, masih ada saja orang kota yang minta diantarkan ke desa itu kepada supir Delman tersebut. "Mas, antarkan saya ke desa ini," pinta orang asing itu. "Mau apa?" "Mau bertemu Mbah Harjono." Supir itu langsung terdiam. Dia kaget bukan kepalang. Padahal 1 tahun yang lalu Mbah Harjono telah meninggal dunia. "Dapat dari mana alamat ini?"
Dari Mbah Harjono sendiri. Mbah Harjono sudah mati, jelas supir itu. Terus, kemarin saya ketemu siapa? Bulu kuduk mereka berdua merinding hebat. Dia sadar bahwa Mbah Harjono masih meneror para pasien yang ingin berkunjung ke tempatnya.